Ya, selamat sore pemirsa. Senang sekali saya Wiki Adrian dapat menjumpai Anda di Inspirasi Ramadan, dan sore hari ini sudah hadir bersama saya Kapolda Metro Jaya Irjen Polisi Tito Karnavian, dan kita akan membahas mengenai tema menjaga kerukunan sosial. Apa kabar Pak Tito? Terima kasih sudah hadir di studio kami hari ini. Alhamdulillah baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Tito, kalau kita bicara soal keragaman umat atau umat yang kemudian heterogen lah ya, ini ibarat dua sisi mata uang. Satu sisi ini bisa menjadi satu hal yang membuat kita bangga karena masyarakat kita heterogen. Namun di sisi lain ini memperbesar munculnya konflik karena perbedaan ini. Bicara soal kiat untuk menjaga ketentraman ataupun kerukunan umat ini seperti apa, Pak Tito? Konflik ini sebetulnya sesuatu yang natural. Konflik, setiap manusia memiliki potensi untuk konflik. Ya. Kita bayangkan saja, kelompok yang kita sebutkan kelompok itu adalah 2 orang minimal. Kelompok terkecil 2 orang yang terkuat itu adalah karena hubungan darah dan hubungan perkawinan, anak, bapak, ya, suami, istri, itulah kelompok. Potensi konfliknya ada pasti, karena perbedaan kepentingan. Setiap orang punya kepentingan berbeda secara alami. Kita melihat kami di polisi sering menangani kasus orang tua anak kemudian berkelahi dengan bapaknya, bahkan pembunuhan oleh anaknya terhadap bapaknya, ibunya, dan seterusnya. Kemudian suami ribut dengan istrinya. Nah, kita bisa bayangkan makin besar kelompok dan bukan ikatan darah, bukan ikatan perkawinan keluarga, ya. Itu juga otomatis potensi konfliknya akan tinggi. Makin banyak orang, kepentingannya akan makin berbeda-beda. Dan kalau terjadi kepentingan ini saling berbeda ini bertemu dan berbeda, dia akan menimbulkan konflik. Nah, oleh karena itulah dikenal dengan manajemen konflik. Konflik ini harus di-manage, ya, untuk jangan sampai menghancurkan, jangan sampai merugikan satu sama lain. Nah, untuk bisa manage ini, langkah pertamanya lah kita harus mampu mengidentifikasi apa perbedaan-perbedaan itu. Nah, perbedaan-perbedaan yang bersifat nanti ada perbedaan kepentingan, ada nanti namanya common interest, ada conflict of interest, ada aja common interest. Nah, kita berusaha dalam memanage konflik agar kepentingan perbedaan ini lebih dikecilkan, diturunkan, direndahkan. Kemudian common interest, kepentingan-kepentingan umum yang bersifat semua ingin punya kepentingan itu diangkat dan dibesarkan. Contohnya misalnya, katakanlah dalam satu kampung yang sama, ya, itu kan banyak orang. Nah, potensi konfliknya tinggi. Mungkin ribut masalah air, masalah listrik, masalah pribadi, segala macam. Nah, itu ada potensi konflik individu namanya. Tapi mereka juga punya common interest. Dia ingin agar sholatnya pada bulan suci Ramadan ini semua tertib, misalnya gitu. Semua orang ingin hidup damai, itulah common interest. Artinya salah satu upayanya adalah fokus ke persamaannya ini ya, daripada common interestnya harus kita angkat. Kita harus mampu mengidentifikasi apa common interest di tempat itu. Setelah itu kita angkat eksploitasi common interest ini. Sebaliknya yang konflik of interestnya, potensinya kita rendahkan sekecil mungkin. Ya, tapi ada juga kelompok-kelompok yang kemudian terlalu membanggakan identitasnya, akhirnya perbedaannya semakin muncul. Ya, itu kita harus melakukan pendekatan. Pendekatan pada kelompok ini. Kalau dia mengutamakan konflik kepentingan individunya atau kelompok kecilnya, ya, dan bisa kemudian membuat tidak nyaman kelompok yang lain sehingga bisa menjadi pecah, menjadi kekerasan ini, maka ini ke polisi atau siapapun juga ini berusaha upayakan untuk segera untuk menekan dan meredakan kepentingan kelompok atau individunya, dan kemudian berusaha untuk mencari sesuatu yang menjadi common interest sehingga menjadi beralih kepada common interest itu. Ketika memang konflik sosial ini kemudian terjadi, polisi memiliki kemampuan untuk meredam itu, gitu ya. Namun pra dan juga pasca, sejauh mana ini menjadi satu hal yang kemudian sebetulnya masyarakat juga punya peran di situ, gitu ya. Seperti apa, Pak Tito? Masyarakat punya peran yang sangat besar, saya kira, ya, karena
persoalan itu sendiri berasal dari masyarakat. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam masyarakat itu kalau kita melihat sistem sosial kita, ya, itu ada teori lapisan. Ada tokoh-tokoh yang disegani, ada tokoh-tokoh kemudian yang katakanlah kurang levelnya dibanding yang disegani tadi, ya. Dan juga ada yang sebetulnya yang akomodatif, moderat dan lain-lain. Yeah. Nah, oleh karena itu kita perlu mengidentifikasi dalam satu struktur sosial kampung taruhlah atau di kecamatan gitu ya. Kita perlu mengamati siapa tokoh-tokoh penting yang ada di situ. Tokoh-tokoh ini kemudian direkrut dan dirangkul untuk kemudian menjadi meredakan pada yang lain. Nah, dalam praktek kita di negara kita seperti ini, tokoh agama menjadi peran sangat penting sekali. Betul. Kemudian tokoh-tokoh suku adat itu menjadi penting. Saya waktu di Papua, tokoh yang mendapat saya ya, tokoh yang terpenting itulah kalangan gereja. Tokoh gereja. Ya, peran mengenai tokoh-tokoh penting ini untuk bagaimana mengendalikan konflik sosial ini untuk menjaga kerukunan umat, kita akan bahas di segmen berikutnya. Pemirsa, Inspirasi Ramadan akan segera kembali.